Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat-sehat di luar sana. Maksudnya sehat-sehat dan apa ya? Ya tetap jaga kesehatan gitu ya. Stay safe, stay healthy. Karena sekarang juga Omicron sedang naik-naiknya kasusnya dan ya gitu. Harapannya teman-teman bisa selalu sehat ya gitu. Oke, jadi malam hari ini, sebelum itu mungkin bagi teman-teman yang kemarin nggak ikut, aku mau sedikit untuk review kayak gitu, apa sih yang kita omongin, yang kita bahas kemarin, untuk sesi kemarin. Di sesi kemarin itu kita ngebahas tentang ideation yang lebih ke brainstorming. Mungkin sebelum itu aku pengen ini sih, minta feedback, bukan feedback, lebih ke minta, pendapatnya teman-teman ya gitu, yang kemarin ikut sesi brainstorming. Menurut menurut teman-teman, is it effective or not? Mungkin ada yang kemarin ikut sesi brainstorming? Boleh dong diceritain ke teman-temannya, kayak brainstorming itu seperti apa dan apakah ini cukup worth it atau enggak, kayak gitu. Jadi biar dari feedback buat aku juga, gitu. Anyone? Ada nggak ya kemarin ikut brainstorming? Army ikut nggak ya kemarin? Oh ya ikut ya? Ik Oke. Sebenarnya ya bagus sih, Kak, soalnya dalam waktu yang singkat itu bisa dapet ide yang banyak. But Eee, terus, nggak terpengaruh sama ide teman-teman. Biasanya kan kalau misalnya kayak ditunjuk satu gitu, bisa jadi nih ada yang mau ngeluarin ide ternyata idenya mirip ataupun sama, jadinya nggak jadi. Ataupun ada yang berpikiran, "Ah, kayaknya ide aku nggak diterima deh." Takutnya nanti, bagusan idenya si A, bagusan idenya si B, jadinya minder gitu. Tapi kelemahannya mungkin sih di, berpikir cepatnya, nggak tahu apa karena kurang terlatih atau memang nggak bisa mikirnya cepet, jadi idenya itu juga, sangat terbatas dan kayak dikejar-kejar gitu sih, Kak, dalam waktu yang singkat gitu. oke, thank Iya. you ya feedback-nya. Iya sih kayaknya karena kemarin tuh kan topiknya kan baru aku sampaikan beberapa menit sebelum sesi brainstorming ya. Harusnya tuh kayak ya, apa ya, emang harusnya agak lama gitu sih. Jadi udah ada preparasinya juga kayak, mungkin 1 jam atau beberapa jam sebelumnya. Jadi juga si apa ya, anggota dalam timnya itu bisa ikut kayak nyari-nyari referensi juga, jadi juga dia udah ada bahan kayak gitu yang nanti akan dibahas di sesi brainstorming kayak gitu. Pun ya itu sih kelemahannya kemarin. Kemudian, topiknya itu nggak semua relevan gitu. Kemarin tuh topiknya ini ya, sekolah dengan pendidikan, seks sejak dini kayak gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang relevan, ada yang enggak gitu. Jadi kayak beberapa yang nggak relevan tuh mungkin kayak agak bingung juga gimana cara ngutarain idenya. Terus, mungkin waktu juga ya, kemarin tuh waktunya cuma 15 menit ya Kak, kalau nggak salah dan ya sih itu, sebenarnya agak terlalu singkat juga, agak terlalu singkat juga dan bentar, mikir apa tadi? Oh iya, agak terlalu singkat ya gitu dengan kemarin tuh cuma 4 orang atau 5 orang gitu yang aktif. Menurut aku tuh ya terlalu singkat gitu. Mungkin disesuaikan juga sama orangnya. Kalau semua orangnya tuh banyak mungkin, dalam waktu singkat tuh bakalan udah banyak, apa ya, dapat ide-ide baru gitu. Kalau semua orangnya dikit kayaknya harus banyak waktu kayak gitu. Oke, thank you Army udah ngasih feedback-nya. Jadi kayak gitu teman-teman terkait, sesi brainstorming kemarin. Kalau teman-teman penasaran gimana kemarin kemarin hasilnya brainstorming bisa diakses di sini, pertemuan 3 let's queue. Oh, nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak ke link, bentar aku coba buka dulu. Oke, wait. Di ini, yang di slide kedua. Yang slide pertama itu pertemuan yang pertemuan bukan pertemuan, batch yang sebelumnya. Itu ngebahas tentang komunitas peduli mental health. Kalau untuk yang kemarin itu kita membahas sekolah dengan pendidikan seks sejak usia dini. Karena, mempertimbangkan atau kenapa kita ngambil topik itu kemarin, karena sekarang tuh sedang marak yang namanya kasus kekerasan seksual kayak gitu. Entah baik itu di usia sejak dini maupun di usia lanjut kayak gitu. Jadi penting untuk kita dapat apa ya, memberikan opini kayak gitu, gimana caranya kita sebagai mahasiswa untuk take a part gitu. Oke, mungkin itu, eee, wait bentar teman-teman. Oke, mmm, jadi
sesi malam hari ini kita mau bahas apa? Kita mau membahas tentang konsultasi kayak gitu. Bagi teman-teman yang belum mengisikan question-nya atau concern-nya tentang esai, boleh banget loh diakses melalui ini, melalui Slido, yaitu s.id/slido/konsultasi kayak gitu. Ataupun kalau semua teman-teman nggak bisa akses Slido-nya, bisa banget untuk disampaikan secara langsung pada sesi malam hari ini kayak gitu. Dan oke, mungkin sambil kita apa ya, menghimpun question-question-nya, aku mau ini sih, mau share salah satu yang ku-review kayak gitu. Sebenarnya nggak ku-review sih, lebih ke ngasih pendapat juga ya, karena aku sebenarnya nggak terlalu yakin aku bener nge-review-nya, karena ini, agak di luar yang sering aku review ya gitu, yaitu esai tentang Sozum kayak gitu. Oke, BTW bagi yang memilikinya aku izin ya untuk review kayak gitu. Oke. Mana ya? Lupa sih. Oke, di Google. Nah, BTW thank you ya, udah ngasih, pengetahuan buat aku juga kayak gitu tentang Isai Zoom. Sebenarnya aku juga udah minta gitu ke teman-teman aku yang mereka udah pro di bidang esai Zoom karena dia juga anak HI, dan setelah baca esainya dia, aku agak sedikit terbuka, udah agak sedikit paham gitu gimana caranya anak sosial, apalagi anak HI itu ngebuat esai. Menurut aku, esainya anak-anak HI atau sosial humaniora itu memang jarang yang ngasih solusi kayak gitu, lebih ke ngasih argumentasi terkait suatu fenomena, ya nggak sih? Bagi teman-teman yang anak sosial mungkin boleh di ini ya, kalau masalah boleh di cross check kayak gitu. Jadi memberikan suatu argumentasi terkait suatu fenomena yang diminta oleh entah itu dari tugas, entah itu dari dosen, dari kompetisi kayak gitu. Temanku kemarin membuat, membuat esai tentang korupsi di Nigeria kayak gitu, dan dia menganalisis gimana sih, kenapa kok korupsi di Nigeria itu tinggi kayak gitu, dan dia menjelaskan berbagai argumentasinya, kayaknya ada 3 argumentasi, dan kemudian setiap argumentasi itu dijelaskan secara detail kayak gitu. Dan yang aku tangkap adalah sebenarnya secara umum esai itu sama, itu dimulai dengan, introduction atau pembuka atau pendahuluan, kemudian nantinya isinya atau pembahasannya itu ya lebih ke argumentasinya kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman di, saintek itu seringnya adalah untuk di pembahasan itu ya lebih ke solusi gitu ya, kayak ngasih, "Gimana ide kamu?" Kayak gitu. Jadi kayak buat, mungkin kayak kerangka idenya, kemudian instrumentasinya seperti apa, kayak gitu. Kalau teman-teman di HI, di sosial humaniora sepertinya fokus pada kayak argumentasinya seperti apa, kemudian bukan dalil sih, apa ya, referensi atau sumber-sumber apa yang mendukung argumentasi tersebut, kayak gitu. Mungkin sebelum itu aku share share itu dulu kali ya, share esainya temanku dulu kali ya. Jadi biar jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang dari Sozum. Oke, bentar, di mana ya? Wait, bentar teman-teman. Nah ini. Aku belum review tapi aku udah baca-baca kayak gitu. Dan aku udah sedikit. Iya, Oh, Kak. oke. Ini BTW, Lagi. oh, aduh aku not sure sih bisa ngebagi karena ini punya temanku, bukan punya aku, dan mungkin aku coba izin dulu kali ya. Coba izin dulu. Jadi boleh atau enggaknya itu ya itu karena itu bukan milik saya, guys. Jadi aku nggak bisa ngasih ini. Jadi dia tuh ngomongin tentang korupsi Nigeria itu warisan kolonialisme yang membudaya kayak gitu. Oke. Intinya Intinya tuh dia ngebahas tentang kayak korupsi di Nigeria itu disebabkan oleh apa aja sih, dan ada kaitannya dengan kolonial kayak gitu. Oke, mungkin bisa teman-teman baca dulu kayak gitu. Ini enggak ya? Kelihatan enggak ya? Kelihatan, Kak. Oke. Kalau nggak kelihatan boleh loh. Ini nanti aku zoom. Terus segini kan ya. Better. Oke. Sip, sip. Oke, mungkin sambil teman-teman baca, di sini tuh dia udah nge-state di awal kalau
argumennya dia terkait korupsi di Nigeria itu adalah suatu warisan dari kolonialisme adalah itu ada 3. Yang pertama adalah kolonialisme di Nigeria yang udah berlangsung lama, sehingga tuh kultur-kultur yang dibangun oleh para kolonial karena gini, kalau aku sempat baca di sini ya, karena aku nggak tahu juga nih, aku kayak punya pengetahuan baru juga ketika baca. Yaitu para kolonial itu semacam kayak apa ya, secara langsung tuh juga ngasih ini loh, kayak kultur korupsi gitu teman-teman. Kayak semacam apa, tanam apa sih kayak wait bentar ya, bentar. Oh kayak, ini, sistem utilisasi kekuatannya tidak semestinya bentar. Intinya kayak Soma ini, memanipulasi ininya, kayak memanipulasi terkait hasil pajaknya para petani, kayak gitu-gitulah istilahnya. Jadi kayak secara tidak langsung tuh mereka juga ngasih kultur korupsi gitu ke negara jajahannya, kayak gitu. Terus yang kedua adalah tentang kondisi demografinya Nigeria yang ya gitu menghasilkan ketimpangan, distribusi, kekuatan yang mempermudah internalisasi budaya korupsi. Terus yang ketiga adalah tidak ada institusi anti korupsi yang ditinggalkan oleh penjajah, gitu. Keren juga ya ketika aku membaca esai Yana Sosu itu keren juga ya, sangat detail analisisnya. Keren, kayak gitu. Udah belum ya yang di paragraf pertama? Ya udah ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Oke, ini ininya ya, kayak konsep yang dibawa di esainya, itu sebenarnya nggak terlalu ini sih, ya ini lebih ke metodenya gitu ya. Kayak secara umum seperti apa klasifikasinya. Oke, terus lanjut. Jadi tuh ini, dia ngebahas ngebahas argumentasinya gitu, mulai dari argumentasi pertama, yang nge-state kalau kolonialisme itu adalah praktik yang secara inherent itu koruptif kayak gitu, yang dalamnya itu ya udah koruptif kayak gitu, dan didukung dengan berbagai argumentasinya. Oke, aku sebenarnya nggak terlalu paham tentang, maksudnya kayak gimana cara ngebangunnya, tapi yang ku tangkap adalah di setiap argumentasi itu dia ngasih detail yang cukup panjang gitu. Jadi biar paham juga kayak gitu, nggak cuma ngasih permukaan-permukaannya aja, tapi juga ngasih detail sehingga tuh para pembaca tuh juga sedikit paham kayak gitu. Walaupun aku sebagai orang saintek tuh emang nggak langsung paham kayak gitu ketika ngebaca. Tapi ketika dia ngasih argumentasi yang cukup panjang menurut aku itu bakal ngebantu banget kayak gitu. Dan harapannya sih seperti itu juga, kayak tiap argumentasi itu didukung dengan, poin-poin ataupun penjelasan yang cukup detail, cukup panjang kayak gitu. Itu sih. Ini tiap argumentasinya tuh kayak banyak gitu teman-teman, hampir kayak satu halaman gitu. Terus ini lanjut ke argumentasi kedua, terkait demografinya Nigeria. Oke, banyak juga ya. Wah ini aku scroll-scroll kayaknya teman-teman nggak bisa ngebaca ya. But semoga ini ya, secara sekilas aja kayak gitu. Oke, terus di akhir di argumentasi ketiga kayak gitu. Oke. Dan di akhir nanti kayak semacam ada konklusi gitu teman-teman, itu di ini yang di paragraf sini. Konklusi itu ini ya, bukan ngasih poin baru tapi apa ya, nge-restate gitu. Kayak intinya tuh menegaskan gitu sih, menegaskan poin-poin yang sudah disampaikan di pembahasan kayak gitu, yang mana si pembaca biar lebih yakin kayak gitu terkait, argumentasi yang teman-teman, yang penulis itu bawakan, gitu. Itu sih secara umum. Jadi, ya sebenarnya hampir sama untuk esai. Secara umum esai itu sama gitu teman-teman ya, ada pendahuluan, ada pembahasan atau dan ada kesimpulan atau penutup kayak gitu. Tapi mungkin, bentuk atau isian dari pembahasan itu berbeda-beda gitu. Kalau esai sosial humaniora mungkin, tidak banyak ngasih solusi, tapi lebih ke ngasih argumentasi bagaimana suatu fenomena itu terjadi kayak gitu. Kayak ini fenomena korupsi di Nigeria itu seperti apa, kenapa kok jadi membudaya di sana gitu. Ternyata tuh ada, peran dari kolonialisme gitu-gitu. Dan ya begitu teman-teman. Mungkin bedanya seperti itu kalau di esai saintek sama yang esai sosial.
Oke. Terus aku coba share untuk, esainya yang salah satu teman kita di sini, untuk pretest kayak gitu. Mmm, dia ngomongin tentang ini pakai bahasa Inggris ya. Jujurnya aku juga agak struggle nih ngebaca. Males juga. Kayak, oh bahasa Inggris. Oke, jadi itu dia ngebahas tentang peran dari oil and gas, apa ya oil and gas tuh, minyak dan gas ya, minyak dan gas kayak gitu, ya di Kazakhstan sebagai tools diplomasinya antara Rusia sama Kazakhstan kayak gitu. Dan oke, jadi, yang aku tangkap di sini adalah bentar, mungkin langsung lompat aja ya, langsung lompat di argumentasinya. Jadi intinya kan di sini kan adalah peran ya, peran peran minyak dan gas kayak gitu, peran migas peran migas sebagai apa ya, untuk memperkuat hubungan antara Rusia dan Kazakhstan kayak gitu. Dan oke, dan poin yang disampaikan di sini aku langsung aja masuk ke poin ini teman-teman ya, poin pembahasan kayak gitu. Poinnya di sini tuh sebenarnya aku cuma nangkep 2 kayak gitu. Semoga kalau semua yang kalau seumpama yang merasa memiliki boleh loh ini untuk cross check kayak gitu ya, mungkin aku salah atau itu boleh banget kayak gitu. Jadi di sini yang kutangkap itu adalah, 2 2 2 hal kayak gitu. Yang pertama adalah, hubungan, peran migas ini tuh bisa membuat ini loh kayak hubungan kultur, hubungan etnik kayak gitu. Jadi bahasa Rusia itu lebih common dipakai di negara-negara seperti negara-negara Uni Soviet kayak gitu, kayak Kazakhstan, apalagi sih? Ya Kazakhstan, pokoknya yang belakangnya stan-stan itu loh biasanya. Aku lupa lagi, Turkmenistan, Uzbekistan gitu kayaknya, dan dah itu. Terus yang kedua adalah, hubungan politik kayak gitu antara, ya ini, hubungan politik antara Rusia sama Kazakhstan yang di sini tuh dijelaskan, melalui cerita ini, yang paragraf terakhir sama 2 kalimat di paragraf 2 terakhir, gimana sih? Ya ini, yang kalimat ini sama yang di paragraf terakhir kayak gitu. Tapi poin yang aku ingin sampaikan di sini adalah, sepertinya argumentasi yang dibawa itu tidak disampaikan dengan detail yang cukup panjang gitu. Jadinya ya cuma permukaannya aja. Jadi kayak tidak ada semacam data ataupun ya kalau anak sana kan sering sering ngomongin tentang data ya, tapi kayaknya kalau nggak pakai data juga boleh. Tapi intinya ada semacam kasusnya gitu loh, kayak kalau aku bisa ngomong tuh seperti ini, kayak, kan dia nge-state kalau, Russian language more commonly used around the country. Jadi kayak, bahasa Rusia itu lebih common gitu loh dipakai di negara-negara sekitarnya Rusia kayak gitu. Nah, apakah benar kayak gitu loh? Maksudnya kayak mungkin dikasih data kayak gitu, berapa orang penutur bahasa Rusia di negara-negara sekitarnya Rusia kayak gitu. Jadi biar lebih ada data juga, terutama di daerah Kazakhstan gitu yang mana menjadi topik bahasan di sini, itu teman-teman. Dan sepertinya poin argumentasinya tuh lebih fokus pada 2 paragraf di sini. Yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke menjelaskan tentang ini teman-teman, menjelaskan tentang sejarah-sejarahnya gitu loh, sejarahnya bentar, sejarah relasi antara Kazakhstan sama Rusia kayak gitu-gitu. Lebih ke ini, menjelaskan tentang sejarah agreement atau perjanjian antara Rusia mmm, dan Kazakhstan kayak gitu. Jadi lebih ke menjelaskan kayak sejarah-sejarah agreement-nya pada tahun-tahun berapa, kemudian apa aja yang disepakati gitu-gitu. Tapi untuk menjelaskan tentang perannya itu menurut aku kayaknya lebih fokus dijelaskan di 2 paragraf terakhir ini, kalau aku tidak salah gitu. Terus, di poin pendahuluan ini, di awal itu dia nge-state tentang ini, Organization of Islamic Cooperation kayak apa namanya, OKI ya kalau nggak salah ya, OKI. Nah, tapi, di poin pembahasannya itu tidak ngebahas tentang OKI kayak gitu, karena OKI itu kan relate dengan ini teman-teman, kayak Muslim gitu. Jadi harusnya sih ada semacam bahasan juga tentang peran migas ini pada dunia Muslim kayak gitu mungkin. Karena emang dia dari awal tuh nge-state-nya emang seperti ini, kayak dimulai dari bahasan OKI. Jadi harusnya ya harus ada semacam apa ya, kayak poin lah gitu, at least ada poin 1 atau 2 poin gitu di akhir gitu, di pembahasannya, sorry, di pembahasannya.
Kemudian lagi-lagi aku ngomongin tentang kalau di penutup, di kesimpulan itu tidak boleh ada semacam topik baru gitu. Jadi ya lebih untuk me-restate, untuk menekankan gitu apa yang dibahas, apa yang apa argumentasimu, apa argumentasi teman-teman di esainya gitu. Jadi bukan untuk nambahi poin. Di sini dia nambahin poin sih. Mana nih? Mana sih? Wait. Nah ini, to defend the country or it can make agreement to give Muslim freedom in Russia gitu. Dan kan dia ngasih poin baru nih kayak tentang Muslim freedom gitu. Jadi dan ini tidak dibahas di pembahasan dan menurut aku agak sayang aja gitu. Hehe. Untuk tidak membahas hal ini di di pembahasan. Kayak agak nanggung juga sih. Pun kalau ini dibahas di pembahasan sepertinya juga harus ada argumentasi yang panjang gitu kan, nggak cuma nge-state kayak 1 kalimat, 2 kalimat doang gitu. Nah, itu sih mungkin terkait esai salah satu esai teman-teman, pretesnya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu, terkait terkait esai dari sosial humaniora. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyain sebelum kita move ke sesi konsultasi? Oh, banyak banget nih ada yang nanya. Astaga, banyak sekali. Oke. Siap siap siap. Nggak ada ya? Oke, kita langsung move aja ya ke konsultasinya ya, dari Slido-nya. Oke, akan aku coba share Slido-nya. Oke, kita udah nerima banyak sekali pertanyaan. Oke, alhamdulillah ya, ada banyak pertanyaan. Oke, yang pertama adalah dari anonim. Izin bertanya, Kak, misalnya ada ketentuan lomba itu gunakan referensi maksimal 5 tahun terakhir. Kalau aku nyebutin pengertian stunting dari WHO 2010 boleh nggak ya? Oke. Menurut aku yang pertama adalah harus disesuaikan gitu sih sama sama panduan lombanya gitu. Itu yang pertama. Dan aku sangat saranin untuk ya tetap patuhi dari yang panduan lombanya. Kemudian kalau memang tidak ada pengertian, tidak ada definisi stunting yang di rentang 5 tahun terakhir, ya itu boleh gitu. Tapi mungkin nanti konsekuensinya adalah bakal dikurangin sih menurut aku ininya, nilainya gitu. Karena emang di panduan tuh emang sudah di-state seperti itu gitu. Udah di-state kalau harus pakai, referensi maksimal 5 tahun terakhir gitu. Ya gitu bakal mengulangi nilai gitu. Oke. Terus dari Fairoza, bagaimana cara membuat kalimat efektif agar esai kita tetap berisi walaupun kalimatnya sedikit? Oke, ini lebih ke teknis banget ya. Sebenarnya aku juga tidak ada tips sebenarnya untuk kayak gimana cara ngebuat kalimat itu efektif gitu. Karena ini tuh lebih ke kayak tata bahasa ya. Jadi lebih ke tata bahasa dan harusnya, bakalan teman-teman rasakan, bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman itu udah sering nulis ya gitu menurut aku. Lebih ke jam terbang sih, ini jam terbang yang bakal menjawabnya menurut aku kayak gitu. Ataupun ketika teman-teman itu sering minta feedback gitu. Jadi ketika teman-teman ngebuat kalimat seperti ini, terus kemudian teman-teman minta feedback, apakah ini udah cukup efektif atau belum, daripada terus nanti si reader-nya kayak, "Oh ini ternyata belum efektif." Nah, nanti teman-teman tuh kayak ngerevisi lagi, terus nge-review lagi, mungkin lebih baik kayak gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Kayak kalau teknisnya gimana caranya, itu aku kayaknya nggak bisa jawab sih, karena itu juga lebih ke jam terbang, lebih ke bagaimana teman-teman itu sering nulis, kayak gitu. Pun kalau teman-teman nulis pakai bahasa Inggris juga ya, kayaknya juga bakal berbeda gitu loh kalau daripada teman-teman ketika nulis bahasa Indonesia gitu. Karena kan juga ketika bahasa Inggris kan kita harus menggunakan juga grammar gitu-gitu kan, dan mungkin itu juga yang perlu diperhatikan gitu. Kalau secara detail terkait ininya I can answer.
Oke, terus yang ketiga adalah dari Feroza lagi. Oke, dia ini ya, cukup semangat ya untuk bertanya pada malam ini, karena kemarin nggak ikut. Oke, Biar rame. cara ikutan PKM tembus seleksi universitas bagaimana, Kak? Eee, apa ya, aduh, poin PKM yang paling aku poin PKM yang paling aku highlight adalah dia itu kamu harus sesuai dulu sama yang diminta oleh jenis PKM-nya gitu. Jelas gitu kayak PKMK itu harus ada profitnya. Kalau PKM PM itu ngebuat di masyarakat tapi nggak boleh ada profitnya. Kemudian PKMP itu harus seperti apa, PKM RS harus seperti apa gitu. Jadi kayak ada beda-beda konsep atau beda-beda jenis, beda-beda topik yang harus diperhatikan juga di PKM-nya. Terus yang kedua adalah harus menarik kayak gitu, jelas harus menarik. Poin menarik ini pun juga luas kan kayak gitu. Dan itu sih kayaknya teman-teman ini sih minta pertimbangan dosen sih. Kayaknya untuk PKM-PKM tuh kayak apa ya, apa ya, kayak ada poin-poin yang harus ada inovatif gitu tuh. Bahkan kayak ketika teman-teman coba lihat judul proposal PKM teman-teman yang lolos PIMNAS atau lolos pendanaan, itu mereka kayak semacam apa ya, judulnya tuh kayak nyentrik gitu kan biasanya. Nah, itu juga mungkin masuk sebagai poin juga kayak gitu. Terus selain itu, oke, PKM itu kompetisi yang sangat-sangat apa ya, tertib dengan apa sih namanya, tertib tertib administrasi ya, tertib administrasi gitu. Dia tuh sangat-sangat detail teman-teman terkait administrasi kayak, label untuk judul harus di rata tengah, itu harus rata tengah kayak gitu. Kalau teman-teman coba tidak apa ya, tidak mematuhi aturan tersebut walaupun tuh sepele ya kayak gitu, itu bakalan kayak mengurangi nilai banget ya itu. Itu kata dosen aku. Jadi harus tertib administrasi mulai dari bagaimana format yang diberikan, font-nya apa, font size-nya berapa, kemudian, kayak apa lagi ya? Gue lupa lagi. Terus kayak oke, ada ini kayak, dafusnya harus style apa, itu juga harus diperhatikan. Jadi kayak harus bener-bener refer sama buku panduannya teman-teman. Itu sih yang paling penting tuh kayaknya kalau teman-teman itu sesuai panduan, itu sih yang paling penting. Sesuai panduan dan idenya inovatif, kemudian ya itu, mungkin itu kalau untuk seleksi universitas ataupun nanti juga PIMNAS juga bakalan seperti itu juga. Iya itu benar dari Army, dia bilang kalau, kesalahan secuil tuh bisa di-skip itu. Kayak Army juga dari IPB kan yang beberapa tahun terakhir tuh ini kan cukup intens juga di PKM-nya gitu, kayak kita saling Eee, berkompetisi. kejar-kejar lagi. Tapi Sorry gimana? kayaknya kalau Sorry. UGM memang lebih ambis sih, Kak. Soalnya kan kayak lebih beberapa tahun terakhir, nggak tahu tahun ini, IPB kayaknya juga mengejar Apa mengejar PKM-nya apa? Oke, mengejar let's see. mengejar piala itu. Oke, let's see ya. Mari kita saksikan. Mari kita amati nanti. Ngakak lah. Oke. Ya gitu sih karena, ya karena bukan UGM sih, karena PKM itu emang tertib administrasi jadi harus paling paling diperhatikan terkait administrasinya, gitu. Oke, terus pertanyaan ke berapa nih? Keempat adalah kemarin Kak Izul cerita kalau kita boleh minta tolong ke teman-teman buat minta pendapat tentang esai di grup. Itu gimana? Aku nggak paham maksudnya. Kayak gimana sih? Sorry. Oh, bagi insight gitu? Ngirim isai kita minta pendapat terus Oh, kayak minta boleh komentarin gitu. boleh teman-teman kayak gitu. Ntar juga akan aku brief juga, akan aku guide gitu teman-teman. Kalau ada yang mau kayak ngebuat sesi diskusi sendiri gitu tentang esai, mungkin teman-teman yang lain tuh punya pendapat gitu. Itu boleh banget kok. Ya gitu. Aku akan fasilitasi ya gitu untuk mungkin jadi moderator. Haha. Kayak gitu. Boleh. Kalau ini ya, kalau nggak sungkan, karena ada kan orang yang sungkan gitu untuk ngirim esainya dia di grup, terus dibaca oleh orang lain gitu. Beberapa ada yang sungkan, tapi kalau kamu emang mau, boleh banget ya gitu untuk ngirim. Oke, terus lanjut ya. BTW kalau sama pertanyaannya ada yang kurang menjawab, maksudnya jawabanku kurang perlu di cross check, sorry, itu boleh banget loh kalau teman-teman coba sanggah atau teman-teman coba tanyain lagi gitu.
Oke, terus dari anonim, masih bingung Kak cara menuliskan ide yang sudah kubuat, kadang terputus pada kalimat pertama dalam paragraf. Aduh teman-teman, sebenarnya ini tuh kayak nggak ada cara yang bener-bener teknis gitu loh untuk, mmm, gimana caranya untuk kayak tetap, apa sih namanya tuh, kayak stay untuk nulis kayak gitu. Yang paling mungkin yang bisa aku rekomendasikan adalah teman-teman itu buat kerangkanya kayak gitu. Itu paling penting. Menurut aku ketika teman-teman udah punya kerangka, itu bakal membantu banget kayak gitu, untuk membuat brief tulisan teman-teman. Dibandingkan kalau teman-teman tuh udah punya ide tapi kopongan gitu, gimana cara menuliskan, di setiap paragraf di pendahuluan kayak gitu. Jadi aku sangat saranin untuk buat kerangka gitu. Bahkan itu yang sering aku tekankan juga kan di awal kalau teman-teman tuh harus buat kerangka di setiap nulis kayak gitu, karena itu bakal bener-bener ngebantu banget kayak gitu. Ataupun kalau ternyata udah buat kerangka, mungkin sama lagi jawabannya adalah jam terbang gitu. Ketika teman-teman udah sering nulis, aku sangat yakin teman-teman tuh udah punya kayak sense of writing gitu loh yang tinggi. Bahkan kayak, oh ketika kayak dia tuh bisa melanjutkan kalimat-kalimat di kalimat sebelumnya gitu. Kayak Soma sebelumnya tuh ngebahas tentang dampak-dampak, nah nanti, bisa melanjutkan dampaknya seperti apa. Gimana sih? Mungkin aku nggak bisa jelasin kalau langsung ngomong gini, mungkin kayak, eee, kalau kasih contoh gitu mungkin bisa coba ya aku nyari contoh juga kayak gitu. Mana nih? Mungkin contoh esai aku gitu ya. Wait, esai aku tuh sangat-sangat saintek teman-teman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang dari non saintek tuh kayak agak sulit juga ngebaca. Bentar. Wow, mana sih? Wait. Oke. Oke. Ini aku kasih contoh. Ini masuk nggak sih? Nggak masuk ya kayaknya. Oke, coba. Ini. Jadi di sini aku tuh ngomongin tentang, mengenakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan 5M sejatinya merupakan proteksi pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di samping juga menerapkan protokol kesehatan yang lain. Namun, anjuran ini tuh ternyata, eee, memperlambat bentar. Telah meningkatkan jumlah penggunaan masker secara signifikan gitu. Jadi aku pertama ngomongin tentang jadi tuh poin di sini tuh adalah ngomongin tentang maskernya, lebih ke untuk fokus ke masker gitu. Sorry, di sini tuh aku sebenarnya poinnya adalah, mhm, ternyata menggunakan masker di masa pandemi yang berlebihan, itu ternyata juga menyebabkan, dampak lingkungan gitu. Dilihat dari, data-data bahwa banyak sekali loh, masker-masker yang dibutuhkan dan dihabiskan setiap harinya, setiap bulannya kayak gitu. Tapi di sini poin awal yang ku-state adalah mengenakan masker sebagai salah satu protokol kesehatan 5M sejatinya merupakan proteksi pertama yang bisa digunakan untuk mencegah penularan COVID-19, di samping juga menerapkan protokol kesehatan yang lain. Namun anjuran masker sebagai tindakan pencegahan untuk memperlambat laju penularan COVID-19 ternyata telah meningkatkan jumlah penggunaan masker kayak gitu. Jadi ada brief-nya, nggak langsung ngomongin kalau tiba-tiba penggunaan masker di masa pandemi itu, eee, ternyata sangat berlebihan gitu. Jadi nantinya tuh kayak banyak yang terbuang dan nantinya kalau semua tidak dikelola dengan baik bakalan bakalan menyebabkan permasalahan lingkungan kayak gitu. Dan sebelum ngebahas masker ini, di paragraf sebelumnya aku tuh ngomongin juga tentang protokol kesehatan. Jadi tuh lebih kayak ada kaitannya gitu teman-teman, ada kaitannya gitu antara protokol kesehatan sama 5M dan salah satu 5M kan mengenakan masker. Jadi ya menurut aku cukup smooth gitu untuk, alur penulisannya gitu. Jadi nggak lompat jauh gitu. Oke, mungkin itu dari anonim. Semoga ini ya menjawab.
Kalau nggak menjawab boleh banget untuk ditanyain lagi. Sambil aku coba jawab yang pertanyaan selanjutnya. Oke, sejak kapan Kak Izul menyukai esai dan bagaimana caranya bisa memenangkan 20 lomba? Oke, sejak kapan menyukai esai? Mungkin sejak SMA gitu. Sorry, sejak SMA itu udah sering, nggak sering, udah suka nulis kayak gitu, walaupun bukan esai kayak gitu, karena aku tuh baru nemu term untuk esai itu seperti apa tuh ketika kuliah, teman-teman. Apalagi esai kompetisi itu. Kayak lebih ke, oh, termnya itu lebih ke ketika aku kuliah. Sebelumnya tuh lebih ke kayak, apa ya, esai-esai ala-ala SMA gitu loh, yang idenya tuh kayak nggak jelas gitu, kayak idenya tuh menjelaskan apa yang sudah ada gitu. Jadi tidak ada poin solusinya di sana ataupun poin argumentasinya. Makanya dulu tuh SMA ya cuma sering-seringnya nulis kayak artikel gitu-gitu, artikel sekolah gitu, karena ya artikel sekolah, pengalaman dan sebagainya. Tapi udah suka nulis kayak gitu ketika SMA. Terus caranya menangkan 20 perlombaan. Oke, aku tuh kan udah ikut lomba tuh sejak 2019 ya teman-teman, sampai sampai akhir tahun 2021 kemarin kayak gitu, dan cukup berarti 2 tahun setengah ya? Ya 2 tahun setengah, itu ya 2 tahun setengah ya gitu, dan aku tuh punya semacam target teman-teman dulu ya, dulu. Yaitu tuh, kayak harus menang at least 1 lomba tiap bulannya kayak gitu, karena menurut aku itu adalah cara aku untuk produktif kayak gitu, itu dulu. Dan ya karena aku merasa, aku tuh tidak ada, apa ya, tidak jago gitu loh di organisasi, aku bukan orang yang organisasi banget kayak gitu. Ya cuma ikut, ya intinya aku ikut tapi bukan yang orang-orang yang sangat-sangat kental organisasinya gitu. Terus aku tuh juga bukan orang yang bagus di akademik, jujurly, tidak bagus banget di akademik kayak gitu. Kayak ya udah at least aku kumlot aja gitu, nggak yang IPK-nya 3,8, 3,1, enggak gitu. Jadi at least kumlot aja. Dan itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat aku survive, buat aku produktif itu adalah dengan cara ikut lomba gitu. Ikut lomba, terus, setelah itu karena aku juga ada motivasi MAPRES gitu, karena MAPRES itu adalah portofolionya, minimal, bukan minimal, maksimal itu adalah 10, dan ya kan sayang banget kalau aku tuh nggak dapet at least 10 gitu loh, 10 prestasi. Jadi aku ngejar itu sebelum tahun 2020 akhir, kayak gitu. Tuh, terus selain itu juga adalah, di UGM. Di UGM itu tuh sangat diapresiasi banget gitu terkait terkait ketika aku ataupun teman-teman itu ikut kompetisi gitu, kayak dikasih insentif lah gitu. Jadi itu juga meningkatkan motivasi aku kayak gitu untuk ikut lomba, karena gede banget coy ininya, kayak insentifnya gitu, bahkan kayak lebih gede daripada uang uang yang dikasih oleh panitia lomba kayak gitu. Jadi ya itu yang membuat aku juga bisa beli laptop ini ya gitu, beli laptop untuk Zoom ini. Oke, terus apa lagi ya? Oke, terus kalau secara teknisnya, gimana cara yang aku sering menang adalah, aku tuh sering ini teman-teman, bukan recycle teman-teman ya, lebih ke kayak ide aku tuh bisa untuk kayak aku kembangin lagi gitu. Jadi nggak stuck di ide-ide, kayak aku tuh nggak bakal ngebuat ide yang udah langsung cenderung bagus banget tuh, enggak. Jadi tuh kayak, aku ngebuat ide yang kayak bertahap gitu. Jadi aku bisa gunain lagi idenya tersebut, kayak dikasih tambahan. Karena itu kan biar aku, menghindari poin plagiarism gitu kan. Jadi aku harus ada perbedaan dari esai aku sebelumnya, kayak gitu. Itu yang membuat aku sering menang juga. Dan, aku sering ini teman-teman, sering minta feedback gitu ke teman aku ataupun ke dosen aku. Jadi, gimana biar tulisan aku ataupun ide aku tuh lebih bagus kayak gitu. Plus, mmm, aku dibantu cutting. Oke, aku suka belajar. Oke, ini sangat-sangat klise ya, kayak, "Aku tuh suka belajar," gitu. Oke, that's klise banget. Kayak, apa ya, aku tuh melabel diriku ketika ikut kompetisi adalah, learning by doing gitu. Aku mengetahui banget dulu esai aku sangat-sangat buruk gitu di awal-awal, di tahun 2019. Kemudian, saat itu juga aku melihat gimana kompetitor aku presentasi, kompetitor aku itu, idenya seperti apa. Itu aku semacam kayak, apa ya, tertampar gitu loh, kayak, "Wah, idenya keren," kayak gitu. Dia tuh kayak detail banget, sementara aku tuh kayak, ya ngecek-ngecek gini idenya, kayak apa nggak jelas gitu. Makanya aku kayak semacam, apa ya, mencoba untuk
ideation terus gitu, gimana ide-idenya gitu, kayak sering mengikuti isu-isu juga terkait kayak sama pandemi kemarin, isu-isu tentang lingkungan yang fisika banget gitu. Aku juga apa ya, karena aku konsentrasinya di fisika lingkungan, terutama di biomaterial, jadi aku coba mengkaitkan itu juga gitu. Jadi kayak segala hal yang bisa meningkatkan kapasitas esai aku akan lakukan ya gitu. Jadi itu sih kalau secara teknisnya kayak gitu. Kalau secara kayak metodenya menulisnya, mungkin aku tuh sering meluangkan waktu untuk bener-bener nulis kayak gitu. Kayak ketika aku akan punya waktu seminggu sekali atau 2 kali gitu untuk bener-bener nulis setelah mungkin malam gitu, untuk nulis, berapapun page, berapapun halaman yang aku dapatkan gitu, berapapun kalimat atau berapapun paragraf yang aku dapatkan, aku akan nulis kayak gitu at least. Ataupun aku sering ideation, sering kayak apa ya, ngide-ngide gitu sih, kayak aku punya notes di mana aku tuh kayak ketika aku kepikiran suatu ide, itu aku akan tulis gitu. Karena seringkali tuh aku kan agak pikun ya, agak pikun gitu. Jadi tuh kayak lupa gitu loh kalau memang nggak aku tulis. Dan ketika aku udah punya banyak ide, nanti tinggal aku eksekusi aja gitu. Dan nanti, akan aku ketika aku udah punya ide, aku tinggal ngebuat kerangkanya gimana, cara nulisnya, sumber-sumber apa aja yang aku butuhkan, kayak gitu-gitu. Ya gitu sih teman-teman secara detailnya terkait gimana sejarah aku menang dan ikut lomba esai, gitu. Oke, mungkin ada yang ingin di cross check sebelum aku next, sebelum aku lanjutin ke pertanyaan selanjutnya? Oke, sambil ini ya, oke. Salah satu motivasi aku ikut kelas ini juga itu. Oke, semoga ini ya lancar ya. Kayaknya dari IPB juga banyak sih yang ikut-ikut lomba esai gitu, apalagi sekarang tuh udah sangat-sangat membeludak teman-teman ikut lomba esai. Dulu tuh kayak waktu offline, itu tuh kayak dikit gitu sih setahu aku, kalau aku nggak salah ya. Agak dikit gitu loh, karena kan harus kalau kita lolos prestasi kan kita harus ini kan, harus ke kampusnya gitu, harus ke tempat gitu. Kalau sekarang kan kita bisa pakai Zoom gitu. Dulu tuh kayaknya dikit gitu loh untuk yang kompetisi, kayak mungkin tiap lomba tuh kayak ya rata-rata 50 peserta gitu yang ikut, yang daftar gitu. Kalau sekarang tuh bisa sampai 100, 200 gitu, kan cukup banyak juga. Iya juga, plus lomba tuh dulu tuh lomba-lomba tuh kayak nggak sebanyak sekarang kayak gitu. Kayaknya dulu tuh kayak info-info lomba tuh nggak ini ya, tidak banyak, update kayak gitu di sana. Kayak mungkin sehari tuh sekali atau sehari 2 ataupun 2 hari sekali gitu. Kalau sekarang tuh kayak tiap hari tuh ada aja update tentang lomba gitu yang diadain oleh kampus, yayasan, ataupun ya yang lain-lain kayak gitu. Banyak banget lah itu. Apalagi sekarang tuh kayak proker-proker apa ya, proker-proker hima, proker-proker kampus kan kayak ngebuat lomba-lomba gitu kan sebagai apresiasi, sebagai ajang untuk, mengasah kreativitas mahasiswa gitu. Oke. Oke, siap, thank you. Aku lanjutin ya. Kak masih bisa mengumpulkan esainya? Masih bisa teman-teman. Silakan teman-teman untuk ini ya, untuk kalau teman-teman belum submit esainya, submit pretest-nya, boleh banget untuk di-submit aja, maksimal kapan ya? Aku sih sebenarnya nggak ngasih maksimal ya, tapi cuman kalau agak nanti-nanti takutnya entar teman-teman tuh nggak bisa ngumpulin post-test-nya gitu, karena aku juga bakal minta post-test-nya gitu. Oke, jadi tuh aku akan minta post-test-nya, cuma ini sih kayak memperbaiki aja dari yang teman-teman submit kayak gitu. Kemudian, nanti hasil pretest-nya akan aku kirimkan itu mungkin maksimal hari apa nih, bingung nih aku, maksimal hari Selasa mungkin ya, Selasa. Maksimal hari Selasa 2359 coba aku kirimkan ke teman-teman kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kayak gitu feedback ataupun review dari aku seperti apa dan teman-teman bisa, revisi atau bisa kembangkan kayak gitu. Bolehkah saya dikenalkan dengan temannya Kak Izul yang expert di SSO Zoom? Not sure sih dia expert atau enggak, tapi mungkin coba aku ini ya, cari juga teman-teman yang expert di SSO Zoom kayak gitu. Menurut Kakak, lebih baik esai yang memiliki ide yang menarik tapi writing-nya kurang bagus atau yang writing-nya bagus tapi idenya biasa aja? Bagusnya sih keduanya ya. Tapi menurut aku
Ini bingung sih, bingung banget BTW. Milih mana ya? Kalau bisa milih sih sebenarnya oke, di sini tuh kurang bagus kan ya, kurang bagus. Kurang bagus. Mungkin aku akan milih yang kalau untuk lomba, aku akan milih yang pertama kayak gitu. Idenya menarik tapi ratingnya kurang bagus karena sometimes itu, poin poin inovasi, poin ide itu tinggi kayak gitu. Tapi poin argumentasi juga tinggi juga sih. Jadi tuh kayak agak 50-50 juga gitu sih antara statement ini. Tapi kalau aku boleh milih sih aku akan milih yang idenya cukup menarik menarik dulu kayak gitu karena itu poin yang cukup bagus kayak gitu. Itu sih. Ya, itu kalau untuk lomba. Tapi kalau untuk kayak secara pribadi kayak gitu aku akan milih yang sense ratingnya bagus kayak gitu. Karena ketika sense ataupun ketika skill menulisnya dia udah cukup baik, menurut aku dia tuh bisa dibawa kemana aja gitu loh. Dia bakalan bisa juga kok untuk nulis ide apa aja. Maksudnya itu cuma tinggal dia memperbarui, tinggal di-feedback aja terkait idenya. Karena apa ya, nulis itu tuh kayak, ah, long term proses gitu teman-teman, kayak sangat-sangat panjang gitu prosesnya untuk dapat sense of writing, untuk dapat, skill nulis yang bagus tuh kayak panjang kayak gitu, harus sering-sering nulis, harus tinggi jam terbangnya, kayak gitu. Jadi menurut kalau secara kompetisi aku akan milih pertama, kalau secara pribadi aku akan milih yang kedua, kayak gitu. Jadi aman ini. Terus bahasa yang dipakai di esai itu seperti apa ya, Kak? Kadang bingung ada yang udah masuk ke bahasa esai apa belum, padahal juga sudah pakai bahasa baku. Mmm, Pakai bahasa Indonesia. Oke, enggak sih, pakai bahasa Inggris juga bisa. Tapi kalau menurut aku pakai mungkin ini sih, yang paling kentara itu adalah ketika teman-teman itu menulis esai, tapi kayak bahasanya kayak bahasa berita atau bahasa artikel ya gitu, itu paling ketara. Coba teman-teman coba, ini deh kayak sandingkan gitu, kayak dikomparasi gitu antara esai yang kayak antara esai sama berita gitu. Mungkin akan sangat-sangat bedalah konteksnya atau kan bedalah isinya, kontennya kayak gitu, itu sih. Tapi kalau secara baku semua baku kok kayak gitu, bahasanya semua baku, tapi cuman kayak artikel tuh kan sering kayak ini kan, kayak apa ya, lebih kayak friendly gitu sih kalau menurut aku bahasanya. Karena kan artikel atau berita kan kayak disampaikan ke khalayak umum gitu, sementara esai itu kan, sometimes disampaikan ke kalangan-kalangan tertentu kayak gitu, Kak. Semua aku dari Saintek aku akan sering tuh kayak mengarahkan ataupun, objek sih, sasaran dari esai aku tuh ya orang-orang Saintek kayak gitu, yang mana lebih paham tentang hal ini, kayak gitu. Tapi semua pakai bahasa baku. BTW kalau semua belum menjawab boleh banget loh di cross check. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara minta tolong cutting yang sudah expert esainya buat ngecek esai kita? Soalnya kadang sungkan, takut dia sibuk dan lain-lain. Ini sih menurut aku cutting-cutting kita menurut aku cutting-cutting atau orang-orang tuh sangat-sangat friendly kok teman-teman gitu. Oh ini aku ya? Enggak. Kayak semacam orang-orang yang punya ilmu, menurut aku punya pengalaman, aku sangat-sangat yakin mereka itu sangat terbuka teman-teman untuk dimintai bantuan kayak gitu. Ataupun kalau seumpama emang dia sibuk, kayak nggak sempet untuk ngecek esai, mungkin teman-teman bisa minta dia kayak pertimbangan gitu, pertimbangan, ketika teman-teman nulis seperti ini harusnya seperti apa, terus ngasih pertimbangan, gimana tips and trick kayak gitu. Menurut aku mereka sangat terbuka kok teman-teman untuk ditanyain. Jangan takut ini sih, jangan takut kayak sungkan, takut dia sibuk gitu. Enggak sih menurut aku, teman-teman coba aja chat gitu. Menurut aku mereka sangat-sangat terbuka kayak gitu. Apalagi kayak mereka-mereka yang mungkin mapres, kayak mereka-mereka yang sudah ikut kompetisi, mereka akan sangat-sangat terbuka menurut aku. Karena itu adalah jalan mereka untuk sharing, jalan mereka untuk menebarkan ilmu mereka gitu. Yang mana juga enggak itu tuh, menebar ilmu tuh bukan kita mengurangi ilmu kita, tapi akan meningkatkan ilmu kita juga. Karena kita sometimes kita juga harus belajar juga ketika menyampaikan ilmu gitu. Karena kalau kita kan harus ini kan, memastikan ilmu yang kita sampaikan itu kayak bener gitu, valid gitu kan. Jadi itu juga
suatu challenge juga bagi kita yang ngasih ilmu untuk belajar juga memastikan kalau pengetahuan, ilmu yang disampaikan itu cukup valid dan benar kayak gitu. Jadi dia nggak salah jalan juga nantinya. Oke, terus ketika referensi dapat dari Kompas misalnya, ketika mau buat InNote itu pakai nama Kompasnya atau isi penulisnya ya? InNote itu apa sih? Kayak ini Bu, citasi atau DAFPUS ya? Not sure, aku bingung. Nggak pernah dengar kata InNote. Kalau citasi atau DAFPUS sepertinya teman-teman tinggal ini sih, tinggal refer aja ke Mendeley. Mendeley itu seringnya kalau kalau artikel berita itu lebih ke nama penulisnya. Ntar kayak ada satu kolom, satu isian itu, isian ini teman-teman, isian kayak publication gitu. Jadi kayak publisher-nya siapa gitu. Ntar bisa teman-teman tulisin Kompas kayak gitu. Itu yang aku tahu ya tentang ngebuat referensi atau citasi dari artikel berita atau artikel-artikel dari web kayak gitu. Kak Zul, boleh tolong review karya esai ilmiah pertama aku? Tidak, BTW ini saya santek. Boleh banget teman-teman, langsung aja teman-teman ini kayak kirim aja gitu ke email ya. Kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi apa? Bisa jadi tugas kita teman-teman kayak gitu. Oh, itu citasi ya. Oh iya, itu citasi. Oh iya. Oke, thank you, citasi. Aku jarang nemu diksi InNote kayak gitu. Seringnya ngomong citasi. Oke. Udah ya, yang ini udah aku jawab. Jadi silakan aja kirim ke email aku ya teman-teman kayak gitu. Bilangin aja kalau ini untuk kompetisi, temanya seperti ini dan deadline-nya kapan gitu. Jadi aku juga bisa menyesuaikan kayak gitu. Aku nge-review kapan. Tapi harapannya sih enggak ini ya, tidak mepet deadline kayak gitu. Oke. Kakak pernah nerbitin tulisan di jurnal atau enggak? Kalau iya, gimana caranya? Kalau soalnya tembus jurnal itu sulit katanya. Iya teman-teman, aku belum pernah nerbitin tulisan di jurnal karena aku target jurnal itu adalah ketika aku skripsi kayak gitu. Karena topik-topikku itu kan kayak lebih ke banyak argumentasinya gitu, esai. Aku jarang nulis paper, jarang nulis KTI, jadi agak sulit juga untuk nerbitin di jurnal gitu. Apalagi aku targetnya adalah jurnal Q1, Q2 gitu. Ya kayak apa di Science Direct gitu-gitu. Jadi kayak aku belum kayak gitu untuk ini. Iya sih emang sulit teman-teman untuk jurnal. Kalau jurnal di Indo sih mungkin cenderung mudah ya kayak jurnal Sinta gitu-gitu. Kayak mungkin cenderung mudah. Tapi kalau jurnal-jurnal yang internasional itu mungkin cukup sulit gitu. Aku targetnya sih ya setelah skripsi kayak gitu. Karena dosen aku pun juga udah bilang kalau ini tuh bisa dipublikasikan ke jurnal Q2 minimal gitu. Situs buat nyari contoh esai itu ada nggak ya? Nggak tahu ya teman-teman aku. Kayaknya sepengetahuan aku tuh nggak ada. Sepengetahuan aku tuh nggak ada contoh apa ya? Nggak ada situs-situs esai gitu sih. Kayaknya mereka juga untuk ini sih menghindari agar esainya itu tidak disalahgunakan juga ya mungkin. Tapi ketika aku coba nyari tuh sebenarnya ada sih kayaknya. Kayak mungkin esai-esai yang tahun-tahun lawas gitu sih kayak tahun 2010 kayak bukan 2010, tahun 2013 gitu kayak menang esai lomba bla bla itu kayaknya ada. Sometimes ada sih. Tapi cuman kayak kita nggak tahu apakah itu udah cukup relevan nggak dengan tahun sekarang atau udah sekarang atau ternyata udah nggak relevan lagi kayak gitu kan bisa aja. Boleh lihat contoh karya esai Kak Izul nggak ya? Boleh kok teman-teman, nanti aku coba share ininya ya, draft-nya ya. Aku sempat buat draft-nya kok. Jadi itu ada esai-esai yang aku buat sejak aku maba gitu yang jelek dari yang udah cukup better kayak gitu. Bagaimana cara yang mudah untuk mencari sebuah studi untuk memperkuat fakta yang kita tulis? Buat itu kayak skripsi ya. Jadi tuh poin deskripsi itu ada teman-teman. Ini pun juga PR aku sebenarnya kayak poin deskripsi itu ada yang namanya tinjauan pustaka. Yaitu tuh kita karena skripsi itu kan ini kan mencoba untuk mencari kalau di aku ya di fisika itu tuh mencoba untuk mencari gap penelitian. Gap itu semacam kayak ya gap lah ya, kayak gap penelitian yang belum pernah dilakukan yang nantinya tuh kayak bisa
menutupi ataupun bisa memperbaiki gap tersebut kayak gitu. Jadi itu ada poin yang bolong di suatu gap penelitian karena seringkali penelitian anak saintek itu kayak bertahap gitu teman-teman, kayak berlanjut gitu loh, bersiklus kayak gitu. Jadi sometimes kita perlu untuk mengetahui gap penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan itu nyarinya di jurnal sih, jurnal-jurnal yang emang satu paket dengan dia. Kayak semua topikku ya biomaterial. Jadi aku harus nyari yang biomaterial kayak gitu jurnalnya, nggak nyari-nyari yang lain kayak gitu. Itu sih mungkin lebih ke nyari jurnal yang dengan jurnal dengan topik yang sama ya gitu kayak biomaterial ya gitu. Wow, banyak banget ya pertanyaannya. Oke, mungkin ada lagi atau udah dari teman-teman? Aku bingung habis slide-nya mau ngapain. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya lewat chat Zoom juga boleh atau nanya lewat on mic juga boleh. Nggak ada ya? Belum ada ya? Oke. Oke kalau nggak ada. Mungkin aku lanjut ke ini. Nah, post test. Apa ini? Oh ya, jadi mau ngomongin lagi, menekankan lagi kalau kita ada post test kayak gitu biar aku tahu juga gimana perkembangannya saya teman-teman kayak gitu dari yang teman-teman udah tulis. Jadi itu prosesnya adalah menulis kembali, bukan menulis kembali sih, kayak semacam membuat kembali penugasan pretestnya teman-teman yang kemarin sesuai yang review yang aku kasih. Setelah itu dikumpulkan lagi gitu lewat email ataupun lewat ini ya email kayak tinggal reply aja di emailnya yang udah teman-teman apa sih kayak di treatnya ya di treatnya email kayak gitu. Jadi biar nggak banyak biar nggak mencar-mencar kayak gitu emailnya. Dikirimkan kapan ya? Kayaknya kalau post test aku nggak bakalan apa ya review secara langsung di kelas kayak gitu karena kayaknya nggak cukup waktu. Mungkin langsung aja aku review langsung di dokumennya aja. Tapi mungkin kalau aku sempet untuk ternyata nge-review 1 sampai 2 sampai 3 esai, mungkin aku akan share kayak gitu tentang post testnya. Dan aku sih harapannya teman-teman ngirimnya post testnya ini tuh di maksimal Sabtu 23, 5, 9. Jadi di pertemuan kelima kayak gitu. Jadi di pertemuan 6 paginya mungkin aku ada waktu untuk nge-review kayak gitu. Gitu. Oke, terus sesi presentasi. Kemarin tuh kayaknya aku belum ngasih contoh ya tentang presentasi itu seperti apa, lebih ke kayak teori-teorinya gitu-gitu kan. Dan apa ya? Mungkin aku kasih contoh di mana ya? Aku males, aku nggak prepare juga sih untuk present hari ini kayak gitu. Maksudnya kayak present lomba hari ini tuh. Kayak ngasih demo gitu. Aku belum prepare tapi mungkin aku coba ini sih mau nunjuk teman-teman kayak gitu. Bukan nunjuk kayak melihat teman-teman adakah yang mau menawarkan diri untuk present esainya? Harapannya sih ada 2 gitu sih. Jadi ada yang dari Sozum, ada yang dari Saintek kayak gitu. Ada nggak ya? Saya mau Kak. Boleh. Asik, mantap. Oke, noted. Dari Sozum ya berarti ya. Siap. Ya. Dari Saintek. Ntar jangan-jangan ente nggak ini apa namanya present pakai bahasa Inggris. Ya jangan dong kali. Oke. Yang dari Saintek ada yang mau untuk present? Ini tuh dari apa ya presentnya tuh? Kayaknya hari Minggu deh, hari Minggu ya hari Minggu. Jadi ada banyak waktu, ada seminggu untuk prepare. Apalagi kamu juga ini kan lagi libur. Nggak ada nih.
Masa mau aku tunjuk kayak dosen? Ini beneran. Army nggak mau untuk present? Saya mau sih Kak, cuman kan soshum Cuman juga. oh iya, Bukan kamu soshum ya? Tadi yang agro siapa sih yang agro? Najwa. Halo Najwa. Apakah kamu mau present? Boleh Kak, tapi saya Tapi saya belum mau apa? poin. Sorry, nggak denger. Sorry. Gimana tadi? Saya belum apa? Masih bentuk poin-poin Kak, belum paragraf gitu. Oh iya, belum. Ini sih coba aja present aja gitu, nggak apa-apa kok. Intinya ada bahasan aja gitu di presentasi. Kamu pernah lihat presentasinya lomba gitu nggak? Belum Kak. Oh belum. Nah, gimana nih? Tapi Sama, udah Kak. gimana? Sorry. Sama kita belum. Oke, intinya tuh presentasi lomba tuh yang jelasin gimana latar belakangnya, gimana ide kamu, gitu sih. Kayak intinya menjelaskan aja apa idenya, gimana problem yang ingin kamu selesaikan, apa ide kamu, gitu-gitu aja sih kalau esai lomba. Tapi mungkin agak beda kayak gitu terkait bahasanya, terkait intonasinya, gesturnya, gitu-gitu. Tapi kalau mungkin di sesi besok kayaknya nggak apa deh, kayak jelasin aja sesuai yang kamu ketahui kayak gitu. Berarti kalau Najwa berarti Utaya udah buat poin sampai akhir belum? Belum Kak, baru garis besarnya aja. Aduh, berat juga ya. Mungkin ada yang volunteer yang dari Saintek kayak gitu, yang udah punya punya ide yang udah punya ide yang cukup, yang ide sampai akhir ya. Jadi nanti bisa dibahas sampai yang bisa nanti dia bisa ngebahas sampai akhir kayak gitu di sesi presentasi. Benar nggak ya? Nggak ada ya? Aduh. Oke, mungkin aku tawarkan ke grup aja ya. Haha. Oke, gitu aja. Mungkin aku tawarkan ke grup aja, nanti semoga ada kayak gitu. Kalau nggak ada mungkin ya Oza aja. Kok gitu sih? Let's see ya, semoga ada yang nemenin kamu nanti. Oke. Wait. Oke, udah teman-teman. Mungkin sebelum udahan, karena ini tuh baru 21.18, karena kayak cuma sejam doang ya. Mungkin aku coba ngapain ya? Ada ini loh, aku udah sempet ini, sempet punya review kayak gitu. Tapi bukan review esai teman-teman, lebih ke review dari esai batch sebelumnya. Gitu. Jadi aku coba akan share screen satu esai. Mungkin teman-teman nanti bisa sambil baca dan sambil cross check itu mana yang perlu diperbaiki, mana yang cukup bagus, gimana kerangka penulisannya dia kayak gitu. Baik, mana tadi? Nah, jadi tuh dia ngomongin tentang sebentar. Oke, dia ngomongin tentang mewujudkan generasi milenial berkualitas untuk meningkatkan industri halal menuju Indonesia emas. Nah, pendapatku untuk judul ini tuh adalah judul ini tuh kayak isinya harapan semua kayak gitu teman-teman. Jadi tuh nggak ada apa sih topik yang ingin dia bahas kayak gitu. Apakah dia tuh ingin membuat industri halal atau apa gitu, karena semua tuh kayak mewujudkan generasi milenial berkualitas, terus juga meningkatkan industri halal gitu, kayak semua tuh poin harapan doang. Nah, kalau di sini aku semacam punya saran judul seperti ini, strategi peningkatan industri halal di Indonesia melalui generasi milenial berkualitas demi menyongsong Indonesia emas. Jadi ada yang dibahas itu adalah strategi untuk meningkatkan industri halal kayak gitu. Bukan, kalau di sini tuh aku menangkapnya kayak semua itu kayak apa ya, poin harapan, poin tujuan semua gitu. Nggak ada topiknya, nggak ada topik yang ingin dia bahas gitu. Oke, itu yang terkait judul. Kemudian di sini
Oke, mungkin teman-teman ada yang ini nggak, ya ada yang ingin berpendapat nggak? Aduh, ini ya kelihatan ya? Bentar, review, show comment. Nah, oke. Ada yang mau berpendapat Kak di 2 paragraf pertama ini tuh yang menurut teman-teman tuh yang kurang di mana, terus harusnya seperti apa, kayak gitu? Kurang besar nggak ya? Nah, gini mungkin. Nah, gini. Boleh dari, teman-teman sampaikan pendapatnya, entah itu dari diksinya, dari tata bahasanya, dari tanda baca, boleh. Saya mau coba, Kak. Tapi kalau salah mohon dikoreksi ya, Kak. Boleh boleh. Pertama itu sepengetahuan saya, beberapa kalimat di awal itu kayak peletakan komanya kurang tepat. Itu yang perkembangan zaman yang begitu cepat, sebaiknya kayaknya lebih enak dibaca itu secara langsung aja gitu, nggak usah pakai koma. Terus yang setiap masa, koma, pendapat itu kalau misalnya mau dibikinin per poin gitu, pendapat dannya itu dipisahkan juga dengan koma. Selanjutnya juga kayak beberapa kalimatnya itu terlalu pendek untuk dipisahkan, tapi juga kalau misalnya mau digabung itu harus pemilihan kata sambung yang tepat. Untuk paragraf sendiri kalau nggak salah itu juga ada syaratnya harus berapa kalimat gitu dan harus minimal berapa baris gitu biar enak dilihat dan lazimnya paragraf gitu sih Kak. Itu dari saya Kak. Oke, thank you Army yang udah ngasih pendapatnya. Oh iya, jadi mungkin aku coba ini ya, bahas kayak gitu. Di sini tuh emang bener tadi tuh, sepertinya ini tuh tidak dipenggal teman-teman, dipenggal, tidak dikasih koma karena ya harusnya nggak koma kayak gitu, harusnya tuh kayak langsung aja berimplikasi tuh nggak dipisah dengan koma. Kemudian di sini tuh paragrafnya emang mini-mini banget kayak gitu, apalagi, eee, wait mana lagi, kayak setiap masa, pendapat, dan perkembangan zaman memiliki ciri khasnya masing-masing, hingga sampailah pada zaman ini hadir sebuah generasi baru dari generasi milenial. Kayak menurut aku agak bingung di sini tuh udah kalimat lengkap atau belum, kayak gitu, karena aku agak ini, agak sedikit aneh gitu dengan kalimat ini. Apakah di sini tuh udah bisa disebut sudah disebut sebuah kalimat atau belum. Nah, terus di paragraf yang kedua eee ini cuma terdiri dari 2 kalimat aja, padahal setahu aku suatu paragraf itu bisa disebut paragraf ketika dia tuh minimal 3 kalimat, kayak gitu. Dan di sini ya, kayak gitu. Terus ketika aku ngebaca 2 paragraf awal di sini, ini tuh lebih ke kayak ini teman-teman, kayak puisi gitu loh, ya nggak sih? Kayak retorika, kayak gitu. Jadi tuh kayak ngebacanya kayak ya kayak puisi aja gitu, hingga sampailah pada masa ini hadir sebuah generasi baru, yakni generasi milenial gitu. Jadi kayak ya kayak puisi gitu, kayak retorika, bukan kayak esai kalau aku bisa bilang. Oke, nah gitu. Itu kalau secara ini ya. Terus aku tidak tidak lagi bahas tentang tanda bacanya, tentang diksi atau tanda bacanya karena kayaknya sebenarnya ada beberapa sih, tapi aku malas juga kayak kalau semua semua aku bahas. Oke, terus aku lanjut ke gimana poin apa ya, poin poin kerakanya dia kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa coba baca kayak gitu, baca paragraf sorry, baca page pertama ini kayak gitu. Apakah sudah cukup runtut atau belum kayak gitu, sama poin-poinnya apakah sudah cukup runtut juga, gitu. Mungkin, berapa ya, 2, 3, 4 paragraf ini kita tunggu semenit kali ya? Cukup nggak ya semenit? Semenit kali, sambil teman-teman baca. Nanti aku coba minta teman-teman untuk ngasih pendapat.
Oke, udah belum ya teman-teman? Udah baca sampai di 2045 belum? Kalau udah bolehlah jempolnya gitu atau suaranya. Udah. Oke. Lanjut ya. Ini tuh kayak 2 paragraf terakhir deh. Oke. Salah satu sektor ekonomi. Oke, terus lanjut ke yang terakhir. Oke, ada ini enggak? Ada komen, ada pendapat tentang esainya? Secara ini aja, secara poin, secara kontennya, secara kerangkanya gitu, apakah sudah runtuh atau belum? Boleh. Saya ingin memberikan komentar. Oke, mangga. Kalau menurut saya ini di sini dia itu kayak kurang menjelaskan kenapa industri halal itu kok penting. Karena apa ya? Dia itu kayak nggak ngasih tahu kalau pasar industri halal itu besar gitu. kurang kurang serak aja sih, sama banyak tipe-tipe dan tanda bacanya. Aduhai gitu. Itu sih kan. Yes, bener. Ya emang aku nggak ini sih, emang udah nggak lagi concern tentang tanda baca gitu karena udah cukup komen di awal, jadi mungkin dia udah realize juga kayak ini karena masa karena terus satu koma gitu kan nggak bagus, nggak seperti itu gitu kan. Dan emang, kalau aku baca emang urgensi industri halnya emang kurang ya kayak gitu, dan itu juga perlu dibahas ya gitu. Dan mungkin ada lagi yang mau berpendapat tentang esai ini? Saya boleh, Kak. Oke, mangga. Menurut saya kayak dia startnya dari paragraf milenial itu apa, terus generasi milenial itu yang seperti apa, kayaknya agak terlalu jauh gitu Kak. Dengan topiknya, topik utamanya kan ngebahas industri halal gitu. Kenapa nggak start awalnya itu dari ekonomi syariahnya gitu, keadaan ekonomi syariah sekarang, terus urgensi industri halal dan ya pentingnya kayak kedepannya prospeknya industri halal itu gimana, dan kenapa generasi milenial itu dipilih sebagai yang setelahnya ya Kak, Pak. Kenapa generasi milenial itu dipilih sebagai uh, orang atau kelompok yang bakalan ngejalanin dan ngembangin industri halal itu sih. Terus beberapa uh, paragraf dan kalimat yang di awal juga di halaman sebelumnya itu kayak kurang, menurut kayak yang kata kakak bilang tadi, kurang smooth aja gitu transisinya. Gitu sih Kak. Oke, thank you Army. Kayak kamu udah pro sih terkait nge-review. Haha, mantap nih. Apalagi terkait kerangkanya. Oke, mungkin satu lagi ada yang ingin berpendapat tentang esainya? Boleh?
Ada nggak ya? Nggak ada. Nggak usah sungkan teman-teman kalau mau bertanya, kalau mau berpendapat. Oke, apa nih? Yupsi, profesional. Gak ada ya? Oke, nggak apa ya. Oke, jadi kalau menurut aku sebenarnya hampir sama sih poinnya sama dari Oza sama Army kayak gitu. Apa nih? Eh, tapi itu yang benar sih. Sometimes ngomentari atau nge-review itu emang lebih mudah daripada nulis kayak gitu. Itu juga yang aku lakukan sekarang gitu. Dulu kayak lebih sering review daripada sering ngebuat. Yes, itu benar banget. Dan oke, di sini aku ini bukan ini. Nah, feedback-nya adalah yang aku kasih adalah seperti ini teman-teman. Ada beberapa minor terkait ya penulisannya kayak tanda baca, diksi dan sebagainya. Kemudian aku tuh baru bisa mengikuti tulisannya di 2 paragraf terakhir ya gitu. Karena di awal tuh kayak sedikit banget gitu loh ininya, paragrafnya kayak cuma 2 kalimat, 3 kalimat kayak gitu. Yang mana kurang kayak mendeskripsikan dengan lengkap gitu, dengan cukup baik gitu. Dan sebenarnya hampir sama kok dengan yang disampaikan oleh Army kayak gitu terkait saran kerangkanya gitu. Dimulai dari menurut aku bisa dimulai dengan pengenalan ekonomi, kemudian diarahkan ke ekonomi syariah karena implikasi dari Indonesia yang mayoritas warganya adalah Muslim kayak gitu. Kemudian peluang-peluang di ekonomi syariah kayak gitu, bentuk strateginya, kemudian mengarah ke industri halal. Jadi itu dari poin ekonomi syariah nanti diarah-arahkan gitu ke kayak bentuk-bentuknya sekarang tuh ada banyak hal gitu loh, salah satunya adalah industri halal. Kemudian selanjutnya dibahas tentang perkembangan industrial di Indonesia gitu, dijelaskan juga terkait sejarahnya, bentuk kegiatannya, kenapa kok sekarang tuh ngetren, kemudian peluangnya dan juga tantangannya sekarang seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah ngasih statement kalau industri halal di Indonesia sekarang tuh bisa dikembangkan lagi loh, apalagi sekarang tuh kita lagi dapat bonus demografi kayak gitu. Dan tentunya juga kaum milenial itu kan banyak idenya, makanya tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat disayangkan gitu kalau kita tidak bisa memanfaatkannya. Lanjut, dijelaskan juga terkait keterlibatan generasi milenial ini sebagai bagian dari Indonesia Emas kayak gitu. Sebagai bagian dari Indonesia Emas, ya gitu. Terus di akhir udah tesis. Tesisnya adalah gimana caranya meningkatkan tadi apa sih topiknya? Lupa nih gue. Gimana caranya meningkatkan industri halal di Indonesia dengan cara pelibatan dari generasi milenial kayak gitu. Jadi menurut aku cukup smooth kalau kayak gitu. Jadi kayak dimulai dari bahasan yang umum yaitu ekonomi, kemudian diarahkan pada idenya dia seperti apa. Karena kan di awal kemarin tuh aku sering ngomongin kalau di pendahuluan itu harus ngebuat poin-poin itu dari umum ke khusus gitu. Jadi kayak apa deduktif gitu. Oke, sometimes emang secara teori emang enak gitu kan ngomong, "Iya, kamu harus ngebuat secara umum ke khusus, deduktif," gitu. Tapi ketika nulis itu tuh sulit itu. Aku juga mengafirmasi sih. Sulit gitu. Tapi aku yakin teman-teman kok kalau teman-teman tuh udah sering nulis tuh udah ini sih, udah lancar lah kayak gitu untuk hal-hal kayak ngebuat tulisan gitu dari yang umum ke khusus. Apalagi kalau udah punya kerangka, gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup kayak gitu, mungkin ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Terkait esai ini boleh, terkait tadi boleh, terkait apa lagi ya? Terkait presentasi juga boleh, tentang apa aja deh, boleh. Sebelum ditutup. Karena besok kan juga kuliah kan, malam. Nanti aku takutnya teman-teman bolos lagi.
Ada nggak ya? Anything deh kalau mau nanya. Ini sih Kak, sebenarnya pertanyaan itu lebih kepada tips gitu sih. Saya kan dari Soshum, terus beberapa kompetisi esai yang ada itu nggak tahu apa ketemunya emang banyak yang saintek atau memang yang keluarnya banyaknya saintek gitu. Nah, tapi dari beberapa topik saintek itu ada juga yang bisa sedikit general dan bisa sedikit menyangkut ke soshum juga, kayak misalnya masalah COVID dilihat dari sisi sosialnya, tapi karena emang itu esainya saintek mengharuskan kita untuk ngebuat Solusi. suatu gitu ya Kak. Yang membuat suatu produk atau solusi dari permasalahannya gitu. Kita benar. Nah, basic basic sainteknya kayak belajar pas SMA juga, SMA-nya kan IPA tapi nggak sedalam itu gitu basic sainteknya. Terus sekarang juga udah lupa dan udah nggak dipelajari lagi itu basic-basic sainteknya. Itu kira-kira apa mengarah ke program bikin suatu program aja ya Kak, atau gimana ya Kak kira-kira tipsnya gitu? Menurut aku kalau teman-teman saintek atau saintek, teman-teman soshum itu kayak ide-idenya bisa kayak sistem gitu sih, buat sistem baru, buat kebijakan baru, buat program gitu sih, daripada yang kayak kalau kita kan kalau aku mungkin kayak lebih ngebuat produk gitu kan, kayak masker biodegradable buat teknologi A, B, C gitu. Kalau mungkin anak-anak saintek, anak soshum itu lebih kayak ngebuat gitu sih, kayak kebijakan baru, ngebuat sistem, ngebuat apa sih, kayak saran pengembangan suatu sekolah gitu-gitu ya sih menurut aku. Ataupun kayak aplikasi, itu sangat-sangat umum kan buat aplikasi, tapi aku saranin sih kayak mulai dikurangin, jangan buat aplikasi sih. Karena kayak sekarang tuh apa-apa tuh aplikasi gitu loh, kayak mungkin di Baju itu juga udah sangat-sangat ini, kayak waleh, tau nggak waleh? Apa sih waleh? Apa sih waleh? Terlalu Kak. Bosen gitu tentang ide aplikasi gitu, termasuk aku juga udah sangat-sangat bosen dengan ide aplikasi. Karena tuh kayak aku pernah tuh menemui satu kompetisi, finalisnya 5, itu hampir semua tuh kayak aplikasi gitu loh. Kan Dewan Juri juga agak bosen juga kan, kayak ngedengernya aplikasi mulu gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Siap. Oke, ada lagi? Aku hitung dari 5 ya. 5, 3, 2, 1. Oke. Thank you teman-teman ya udah pada join kelas di pertemuan keempat ini. Jangan sungkan teman-teman untuk bertanya aja kayak gitu di grup atau simply lewat chat pribadi juga boleh banget kayak gitu. Apalagi kalau yang sungkan kayak sungkan lewat grup gitu juga boleh gitu. Dan oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa untuk yang belum ngirimin pretest, segera dikirimkan pretestnya. Tunggu kiriman review aku kayak gitu di email teman-teman. Dan oke, sekian dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Semoga hari Senin teman-teman besok baik-baik saja. Oke, thank you semuanya. Aku stop recording ya.